Bab yang pertama, babu tahiyyatil masjid. Bab tentang tahiyyatul masjid. Jadi di bawah ini di catatan kaki tuliskan hadhihi tarjamatu min wad'i. Jadi judul ini dari pensarah, bukan dari pengarang kitab, bukan penyusun hadisnya, bukan. Jadi dari pensarah. Hadis nomor 107. An Abi Qatadah ibn Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini muttafaqun alaih rawahu al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Qatadah ibn Rabi'i al-Ansari, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Di riwayat yang lain, hatta rak'ataini, sampai dia rukuk 2 kali. Ya, sama saja. Maksudnya adalah salat 2 rakaat. Al-ma'na al-ijmali, pensyarah memberikan penjelasan tentang hadis ini. Dakhala Sulaik al-Ghattafani al-Masjid an-Nabawi yaum al-Jum'ati. Jadi kasus hadis di atas, keluarnya perkataan Nabi di atas, ini kronologinya. Jadi Sulaik al-Ghattafani masuk Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Sulaik nama orang, Sulaik al-Ghattafani. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajalasa, maka dia masuk langsung duduk. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa ya'ti bi rak'ataini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dia untuk bangkit kembali dan melaksanakan 2 rakaat. Summa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, berkata kepadanya, anna lil masjidi hurmatan wa taqdiran. Anna lil masjidi, lil masjidi ada lil berarti masjidi, lil kembali, kalau enggak masjidaya, tapi ada lil ya. Anna lil masjidi hurmatan wa taqdiran. Sungguhnya masjid-masjid itu memiliki kemuliaan dan ketinggian, kedudukan, kemuliaan yang jelas. Jadi sungguhnya masjid-masjid itu memiliki kemuliaan dan kedudukan tinggi. Fa innalaha 'ala dakhiliha tahiyatan. Fa innalaha 'ala dakhiliha tahiyatan. Sungguhnya bagi orang yang masuk ke dalamnya ada penghormatan. Sungguhnya dia masjid-masjid tadi memiliki hak untuk dihormati bagi orang yang masuk ke dalamnya. Wa hiya alla yajlisa hatta yusalliya rak'ataini. Dan penghormatan itu dengan cara hendaklah dia jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Walidha fa innahu lam yu'dar. Oleh karena itu maka dia tidak diberi udzur oleh Nabi. Wala hadha alladhi jalasa li sima'i khutbatil jumu'ati min lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini ya, yang duduk tadi untuk mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak diberi udzur. Nah, Nabi sedang khutbah, semestinya kan secara logika ini Nabi sedang berkata, semestinya orang duduk mendengarkan, tapi tidak, oleh Nabi dia tidak diberi udzur. Nah, ini berarti kehormatan masjid lebih tinggi untuk ditunaikan dari mendengarkan khutbahnya Nabi. Nah, jadi kehormatan masjid, kemuliaan masjid sangat tinggi, sehingga bagi orang yang masuk ke dalamnya dia memberikan penghormatan, tahiyah. Tahiyah itu penghormatan. Jadi intinya hadis ini memberikan pelajaran tentang perintah untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Ikhtilaful ulama.
ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafa ulama fi jawazi fi'l salawati dawati asbab. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan sholat yang memiliki sebab. Ya. Jadi kan ada sholat itu dilarang melakukannya karena waktunya terlarang. Karena waktu terlarang untuk melakukan sholat itu di 3 waktu. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, siang hari ketika matahari tepat di tengah-tengah sampai dia tergelincir, kemudian setelah sholat asar ya, sampai matahari tenggelam. Ya, 3 waktu ini waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Bolehnya melakukan sholat yang mempunyai sebab di 3 waktu ini, walaupun di waktu terlarang. Kalau memang sholatnya ada sebabnya, ini yang diperselisihkan antara boleh dan tidak. Jadi yang dilarang tadi sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Kalau orang masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat, berarti ada sebabnya ada ini? Ada. Sebabnya adalah dia masuk masjid. Ya. Maka ini yang diperselisihkan. Boleh enggak ketika seorang masuk masjid setelah sholat asar? Setelah sholat asar sekitar setengah 4 atau jam 4. Ini kan terlarang. Nah, boleh enggak orang yang baru masuk masjid melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid di waktu tersebut atau setelah subuh misalnya? Ya. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Katahiyatul masjid atau salatil kusufi wal janazati wa qada'il faidati fi awqatin nahyi. Ya, di antaranya adalah salat yang memiliki sebab itu seperti tahiyatul masjid, salat kusuf, salat gerhana, kemudian salat jenazah, kemudian salat qada. Salat qada dari salat yang tertinggal di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Pendapat pertama, zahabatil hanafiyyatu wal malikiyatu wal hanabilatu ila al man'i min dzalika. Jadi mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali Ahmad ya, berpendapat terlarang dari yang demikian. Jadi walaupun salat yang memiliki sebab, kalau di waktu-waktu terlarang tidak boleh dilaksanakan. Jadi menurut pendapat mereka, orang yang masuk masjid setelah sholat asar, kalau matahari belum tenggelam, berarti dia nggak boleh sholat sunnah, ya, dia nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Li ahaditsa an-nahyi. Nah, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang melarang. Di antaranya, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit tinggi, meninggi sedikit, terbit. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ini hadis yang melarang, hadisnya melarang umum, pokoknya tidak ada salat. Berarti salat apapun. Maka menurut mereka, atau apakah itu salat yang memiliki sebab pun ya masuk ke dalam larangan ini. Maka mereka berpendapat tidak boleh sholat secara mutlak di waktu-waktu yang terlarang ini. Ini maksudnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib yang belum sholat ya tetap harus sholat. Misalnya pulang dari ladang, jam 4 habis waktunya ini, waktu terlarang nggak sholat. Ya enggak. Nah, maksudnya kalau orang sudah sholat asar, nah setelah sholat asar inilah dia terlarang untuk sholat sampai matahari tenggelam. Ya, jadi tadi Nabi melarang la sholata, tidak ada sholat. Jadi setelah subuh sampai matahari terbit, dan setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan juga hadis yang lain, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ya, hadisnya ada di Bulughul Maram.
ada 3 waktu Nabi SAW melarang kami untuk sholat di sana, wa an naqbura fihinna mautana, lanjutannya itu, dan kami juga dilarang untuk mengubur mayit di waktu itu. Jadi di 3 waktu ini dilarang untuk sholat sunnah dan juga dilarang untuk mengubur jenazah. Tadi di waktu tadi setelah sholat subuh sampai matahari terbit, di pertengahan hari ya, sampai matahari tergelincir, kemudian setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi kalau bisa mengubur mayit juga jangan setelah sholat asar ya. Ini termasuk waktu yang terlarang. Dan itu tadi pendapat yang pertama ya. Jadi tiga mazhab, Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat dilarang secara mutlak melakukan sholat di waktu terlarang walaupun sholat yang memiliki sebab. Wa dhahaba al-Imam Syafi'i wa ta'ifatun min al-ulama'i, dan Imam Syafi'i dan sebagian dari ulama berpendapat ila jawazi dzalika bila karahiyatin, bahwa demikian itu boleh ya tanpa makruh ya. Boleh dan tidak makruh. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad iftarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan itu juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Tadi di atas Imam Ahmad berpendapat tidak boleh secara mutlak. Di bawah ini disebutkan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Begitulah mazhab. Ya. Jadi dulu Imam Syafi'i berpendapat ini terlarang. Qaulul qadim, pendapat lama. Kemudian ada pendapat baru, Imam Syafi'i membolehkan. Namanya mazhab seperti itu. Fikih itu seperti itu. Ya. Makanya jangan fanatik. Kalau fanatik kepada pendapat padahal pendapat itu sudah direvisi dengan pendapat yang baru. Ya. Jadi kepada mazhab jangan fanatik. Jadi lihatlah pendapat-pendapat yang ada dari kalangan para ulama. Kemudian sisi pendalilan mereka, dalilnya apa-apa, kita berusaha memahami, mengambil pendapat yang terkuat mana, itu insya Allah lebih selamat. Ya, yang membolehkan tadi mustadillina bihadzal hadithi alladhi ma'ana wa amthali. Ya, mereka yang membolehkan itu berdalil dengan hadis ini. Ya. Hadis ini tadi umum kan, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid. Nah, berarti kan ini enggak menjelaskan kapan waktunya, pokoknya kapan masuk masjid. Fala yajlis, jangan dia duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, jadi yang membolehkan bolehnya sholat sunnah di waktu terlarang tadi berdalil dengan hadis ini. Hadisnya juga umum. Siapa saja masuk masjid jangan duduk dan sholatlah dulu 2 rakaat. Kan umum juga. Mana yang melarang waktunya, yang menunjukkan ya kan tidak ada. Nah, yang awal tadi juga berdalil dengan umum larangan, yang ini umum perintah. Demikianlah. Ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Ini perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang ada. Namanya mazhab fikih ya kayak demikian. Jadi kalau yang tahu sebenarnya seru, belajar fikih itu seru. Ini pendapat demikian kadang lucu gitu ya, pendapatnya kadang lucu. Dan kita dengan belajar fikih itu, dengan melihat beberapa pendapat akan terbuka wawasan. Oh ternyata demikian. Sejak dahulu ya demikian. Orang tidak kaku dan kesannya eksklusif itu enggak. Dia akan tahu terbuka wawasannya insya Allah. Dan itu sangat dibutuhkan di masa sekarang karena kita hidup di lingkungan yang demikian keadaannya. Berbagai mazhab ada. Dan intinya hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bolehnya salat untuk salat sunnah di waktu-waktu yang terlarang. Ma yukhadhu min hadis. Yang pertama, faedah dari hadis ini masyru'iyatu tahiyyatul masjid li dakhilihi. Disyariatkannya tahiyyatul masjid bagi orang yang masuk ke masjid. Tahiyyah itu penghormatan, dan penghormatan kepada masjid dengan salat 2 rakaat.
wa dhahaba ila wujubiha al-zahiriyah. Nah, al-zahiriyah, ulama al-zahiriyah itu ulama yang melihat konteksnya hadis langsung. Jadi zahirnya yang tampak dari hadis apa, itu yang dia berpendapat dengannya. Zahirnya hadis ini tadi, apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai dia salat 2 rakaat. Zahirnya tampak, ini wajib berarti. Maka ulama al-zahiriyah berpendapat wajib. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Wal jumhur dhahabu ila istihbabiha. Akan tapi jumhur itu kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mustahab, tidak sampai derajat wajib. Karena ada dalil yang menunjukkan yang wajib itu hanya salat 5 waktu ada. Ketika datang seorang Arabi datang kepada Nabi, jadilah aku amalan yang akan membuat masuk surga. Salah satu di antaranya adalah salat 5 waktu. Apa ada yang lain? Tidak. Maksudnya salat yang lainnya adalah sunnah. Yang wajib hanya salat 5 waktu. Jadi ulama al-zahiriyah berpendapat dengan hadis tadi salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Tapi jumhur kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya adalah mustahabah. Yang kedua, annaha masyru'atun li dakhilil masjid fi kulli waqtin. Bahwasanya tahiyatul masjid itu disyariatkan bagi orang yang masuk ke masjid di setiap waktu, walau kana waqtun nahyi li umumil hadis. Walau kana waqtan nahyi li umumil hadis. Walaupun itu di waktu yang terlarang. Walaupun itu di waktu yang terlarang berdasarkan keumuman hadis di atas. Jadi tahiyatul masjid tetap disyariatkan walaupun itu pada waktu yang terlarang tadi. Ini pendapat pensarah, Dan kayaknya ini pendapat yang benar ya. Yang banyak ulama berpendapat dengan ini. Walaupun seorang masuk masjid di waktu yang terlarang tadi, setelah asar misalnya, tetap dianjurkan bagi dia untuk salat tahiyatul masjid. Yang ketiga, istihbabul wudu'i li dakhilil masjid. Bisa disunahkan, disukainya seorang itu berwudu ketika mau masuk masjid. Ya alla tafutuhu hadhihi salatu al-ma'muru biha. Agar dia tidak kehilangan salat yang diperintahkan ini. Jadi kalau mau masuk masjid, wudu dulu baru salat tahiyatul masjid. Yang keempat, qayyadul ulama'ul masjidal haram bi anna tahiyatahu at-tawaf. Ya, sebagian para ulama mengaitkan bahwa untuk Masjidil Haram penghormatannya adalah dengan tawaf di dalamnya. Ya, Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, penghormatannya kalau di masjid lain cukup sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram penghormatannya adalah dengan tawaf tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Lakin man lam yurid at-tawafa wa yashukku alaihi fala yanbaghi an yad'a salata. Akan tapi barang siapa yang masuk Masjidil Haram tapi dia tidak mau tawaf, tidak ingin untuk tawaf, ya hendaklah dia juga tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat tadi. Ya. Kalau ta'ala alam, sampai sini yang kita baca pada pertemuan malam hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, tak